penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Atau kita main catur, berdua main catur. Siapa yang kalah, lompat ke jurang. Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun. Dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Nabi Sahabat, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Kemarin pendeta ini minta 300 ayat Quran untuk dihapus. Sekarang tentang Mahfud berduel dan juga sebut Ade Armando tidak sholat 5 waktu. Pendeta Saifuddin Ibrahim semakin banyak menyebut nama dalam video unggahannya. Dalam unggahan yang terbaru, ia tidak hanya menantang Menko Polhukam Mahfud untuk duel carok, tetapi juga ia menyebut Ade Armando tak mampu sholat 5 waktu. Dari unggahan akun YouTube Saifuddin Ibrahim pada Rabu 16 Maret sekitar pukul 10 malam, Saifuddin mengaku dia tidak menistakan agama Islam. Malah menurut Saifuddin, Ade Armando lah yang menistakan Islam. Namun Saifuddin tidak menjelaskan maksud Ade Armando yang menistakan agama. Dalam unggahan, pendeta itu juga menyebut Ade Armando tidak mampu menjalankan sholat 5 waktu. Logikamu tidak cukup, Ade. Kalau lawan dengan logika saya, kamu hanyalah logika kuclo, logika mental busuk. Karena kamu sendiri tidak mampu menjalankan agamamu, menjalankan sholat 5 waktu. Potong tangan saya kalau kamu mampu, Ade Armando, nggak bisa, saudara. Pernyataan pendeta Ibrahim Saifuddin terhadap Ade Armando ini diduga karena Murtadin ini marah dengan Ade karena sebelumnya Ade menyebut pendeta Saifuddin berpikir sempit dan juga bodoh serta tidak menggunakan akal sehat. Pendeta Ibrahim Saifuddin ini kembali menjadi sorotan karena membuat pernyataan meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Murtadin ini juga menyebut pesantren menghasilkan orang-orang yang radikal. Sebelumnya juga diberitakan bahwa Menko Mahfud soal pendeta yang minta hapus 300 ayat Al-Quran menyebutkan bahwa hal itu adalah penistaan. Menko Polhukam Mahfud MD menilai pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta agar 300 ayat Al-Quran termasuk penistaan terhadap Islam. Ajaran pokok di dalam Islam itu Al-Quran ayatnya 6666, tidak boleh dikurangi. Berapa yang disuruh cabut? 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam, kata Mahfud di YouTube Kemenko Polhukam Rabu 16 Maret. Mahfud juga mengingatkan bahwa terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang telah diperbaharui dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Undang-undang itu, kata Mahfud, mengancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Ada ayat dalam undang-undang itu yang melarang orang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran terhadap suatu agama yang keluar dari ajaran pokoknya. Itu menyimpang dari ajaran pokok, itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan, kata Mahfud. Mahfud juga mengatakan pernyataan Saifuddin jelas mengandung provokasi dan berpotensi mengadu domba antar umat beragama. Oleh karena itu ia meminta polisi untuk segera turun tangan. Saya minta kepolisian segera menyelidiki itu dan kalau bisa tutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Sebelumnya beredar video pendeta Saifuddin Ibrahim meminta agar 300 ayat dalam Al-Quran direvisi atau dihapus. Ia menilai ayat-ayat tersebut memuat ajaran intoleransi hingga terorisme.
Berdasarkan penelusuran dari redaksi CNN Indonesia, akun atas nama Saifuddin Ibrahim masih bisa ditemukan di YouTube. Akun itu mengunggah beberapa video seputar dengan ajaran keagamaan hingga kasus Muhammad KC. Kita tidak akan melarang orang berbicara, tapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu, tutur mantan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Bikin heboh lagi, pendeta ini usulkan Menak Yakut hapus 300 ayat Quran, itu pemicu hidup radikal. Beredar video viral seorang pendeta yang mengusulkan Menteri Agama Yakut Holil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang menurutnya menjadi sumber ajaran radikal. Dalam video itu, sang pendeta berpendapat bahwa ajaran terorisme itu berasal dari pesantren. Ia menilai pesantren berpotensi memunculkan kader teroris. Bahkan ia berpendapat bahwa tidak mungkin teroris datang dari sekolah Kristen. Selain itu, sang pendeta juga mendukung Menak soal aturan penggunaan pengeras suara di masjid untuk azan. Diwartakan bahwa pendeta tersebut bernama Saifuddin Ibrahim. Video itu diunggah oleh channel YouTube NU Garis Lurus pada Minggu 13 Maret dengan judul "Pendeta Kurang Ajar, Pendukung Menak ini usulkan 300 ayat Al-Quran untuk dihapus." Saya sudah berulang kali mengatakan pada Menteri Agama, dan ini adalah Menteri Agama yang saya kira toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun, Bapak adalah pemerintah Menteri Jokowi. Bapak punya tentara, pakailah tentara. Bapak punya Banser NU di seluruh Indonesia, bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Bapak juga jangan takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Gak usah takut. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadikan hidup intoleran, pemicu hidup radikal itu direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Semua teroris itu datangnya dari pesantren, tidak ada teroris datang dari sekolah Kristen. Gak mungkin, ujar sang pendeta menandaskan.